Kali ini kita akan mengulas kembali salah satu film romantis Cina yang bertema masa SMA alias cinta pertama. Film ini berjudul My Old Classmate. Nah, My Old Classmate adalah film berdurasi 98 menit yang dibintangi oleh Zhou Dongyu dan Lee Gengxin. Menjadi film yang cukup populer di Cina pada tahun 2014. My Old Classmate mengangkat tema masa muda, kisah cinta masa sekolah dan masa kuliah antar dua sejoli. Film ini dibuat cute dengan gayanya yang unik tapi tidak mengurangi genre sebenarnya, yaitu melodrama. Meski kita dibawa tertawa, tersenyum selama film ini, kita bisa merasakan aura film ini adalah melo. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya berikut ini. My Old Classmate memulai kisahnya pada tahun 2013. Tokoh utama kita adalah Lin Yi yang diperankan oleh Lee Gengxin. Adalah seorang IT yang bekerja di New York. Ia mendeskripsikan bagaimana kehidupannya di sana. Kehidupannya dengan tunangannya, bagaimana ia bekerja dan menjalankan tugasnya. Ia kemudian menerima sebuah undangan pernikahan dari teman sekelasnya saat SMP dulu, yaitu Xiaozi yang diperankan oleh Zhou Dongyu. Dan itu membuatnya kembali ke Beijing untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ia membawa sebuah kotak merah yang di dalamnya ada benda-benda kenangan bersama Xiaozi. Di dalam pesawat saat perjalanan kembali ke Beijing, Lin Yi mengenang masa-masa sekolahnya bersama Xiaozi. Kemudian scene pun flashback ke tahun 1993, di mana Lin Yi dan Xiaozi pertama kali bertemu. Xiaozi adalah siswi pindahan ke sekolah mereka. Ia mengenakan kacamata hitam karena gangguan penglihatannya, dan ia ditertawakan oleh anak-anak di kelas. Xiaozi duduk di sebelah Lin Yi. Awalnya, Lin Yi tidak peduli padanya, tapi kemudian ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat gadis itu membuka kacamata hitamnya. Sejak saat itu, Lin Yi mulai tertarik diam-diam pada Xiaozi. Xiaozi sebagai anak pindahan dibully oleh teman sekelasnya, dan Lin Yi membantunya meski pada akhirnya ia dipukuli. Lin Yi selalu membantu Xiaozi kalau ada yang mengganggunya, dan lama-lama Xiaozi kesal karena selalu diganggu. Ia sudah beradaptasi dan berani melawan pembulinya. Waktu berlalu dengan cepat. Keduanya kini duduk di bangku SMA. Xiaozi dan Lin Yi sebenarnya tidak bisa dibilang dekat atau berteman, karena mereka juga jarang berbicara. Tapi, kita bisa melihat keduanya tidak bisa melepaskan mata dari masing-masing. Lin Yi bahkan pindah ke kelas yang sama dengan Xiaozi meski tidak diperbolehkan oleh para guru, karena ia tidak berbakat seni. Sementara Xiaozi diam-diam cemburu kalau ada gadis yang mengobrol dengan Lin Yi. Bahkan karena cemburu, ia terjatuh dan harus mengenakan tongkat. Lin Yi baik pada Xiaozi dan selalu menawarkan bantuan tapi ditolak dengan dingin oleh Xiaozi. Sampai akhirnya, Lin Yi memaksanya menggendongnya, dan saya menebak mereka melakukannya setiap hari sampai kaki Xiaozi sembuh. Lin Yi tidak pernah menyembunyikan kalau ia menyukai Xiaozi. Ia mengatakannya dengan lantang sejak dulu kalau ia menyukai Xiaozi. Tapi gadis itu selalu menolaknya, dan kita tahu bukan karena Xiaozi nggak suka. Buktinya ia satu-satunya yang datang saat Lin Yi mengajak anak-anak kelasnya berdemo. Keduanya menghabiskan waktu yang cukup romantis di tamasya. Pertama kalinya mereka bergandengan tangan. Lucunya, saat genting di tengah ramainya pendemo, Lin Yi belum putus asa mengajak Xiaozi berpacaran. Meski akhirnya mereka dimarahi pihak sekolah, apalagi orang tua Xiaozi yang marah karena Lin Yi membawa pengaruh buruk pada putrinya. Saya rasa sejak saat itu hubungan mereka menjadi lebih dekat dari sebelumnya, apalagi sampai kencan di bioskop. Akhirnya, harapan Lin Yi kembali saat Xiaozi memberinya surat kaleng. Ia mengatakan dalam surat itu bahwa ia akan pacaran dengan Lin Yi kalau mereka bisa masuk ke universitas yang sama, yaitu Peking University. Lin Yi menjadi sangat bersemangat. Ia belajar dan belajar terus. Sayangnya, ia tidak bisa masuk ke Peking University dan harus puas di universitas biasa. Dan di sanalah Lin Yi menemukan fakta bahwa Xiaozi ternyata masuk ke universitas yang sama dengannya. Xiaozi yang pintar katanya tidak lulus di Universitas Peking. Lalu lembaran baru kisah mereka dimulai dari sini. Keduanya menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Bahkan kali ini, Xiaozi sudah lancar berbicara dan selalu menggoda Lin Yi. Mereka tinggal di asrama kampus dan bertemu dengan teman-teman baru. Teman-teman Lin Yi sangat unik dan sangat menyukai mereka. Sayangnya, di film ini lebih difokuskan pada Xiaozi dan Lin Yi saja. Jadi, teman-teman mereka jarang dibahas. Xiaozi dan Lin Yi mulai berpacaran, tapi dengan cara yang unik. Meski Lin Yi sering menembak Xiaozi, Xiaozi tidak pernah dengan tegas menerimanya. Ia malah mengatakan kalau ia akan jadi kekasih Lin Yi selama 5 menit setiap hari. Dan itu lucu banget. Xiaozi selalu menggoda Lin Yi dan berusaha mengulur-ulur waktu 5 menitnya kalau mereka sedang berduaan. Tapi sebenarnya, Xiaozi selalu membawa dampak baik pada Lin Yi.
Seperti saat SMA, Lin Yi bisa masuk universitas karena Xiaozi memberinya syarat, dan Xiaozi suka memberinya syarat mengenai pacaran mereka, seperti meminta Lin Yi lulus salah satu tes yang akan membuka jalannya untuk kuliah di luar negeri nantinya. Sejak kecil, impian Xiaozi adalah kuliah di Stanford di Amerika, dan ia mengajak Lin Yi ikut bersamanya ke sana. Lin Yi pun semangat akan impian itu. Ia ingin bersama dengan Xiaozi ke Amerika. Tapi jalan ke sana masih sangat panjang dan masih banyak masalah yang mereka hadapi. Seperti Lin Yi yang cemburu pada teman pria Xiaozi. Bahkan, mereka sempat bertengkar sampai masuk rumah sakit. Dan itu membuat hubungan Xiaozi dan Lin Yi merenggang. Dan juga ada masa di mana Xiaozi menemukan dirinya hamil. Ia mendiskusikan dengan Lin Yi, tapi Lin Yi tampak tidak ingin bertanggung jawab. Hal itu membuat Xiaozi stres dan keguguran. Keduanya sempat putus karena hal itu. Tapi takdir masih berada di pihak mereka. Saat Lin Yi dikarantina karena virus SARS, Xiaozi datang dengan bantuan teman-temannya dan kabur bersama. Meski akhirnya mereka semua ditangkap, tapi itu menjadi salah satu kenangan yang tak terlupakan bagi keduanya. Keduanya berbaikan kembali setelah itu, dan memantapkan impian mereka untuk sama-sama kuliah di Amerika. Lin Yi menjadi rajin belajar dan ikut tes hingga akhirnya diterima di sana. Ia dan Xiaozi sudah membayangkan kehidupan mereka di sana nantinya. Keduanya tampak seperti pasangan yang bahagia. Karena Lin Yi diterima duluan, ia berangkat setahun lebih awal ke Amerika. Ia akan menunggu Xiaozi di sana. Sayangnya, gadis itu tidak pernah datang ke Amerika menemuinya. Dan 10 tahun kemudian, bukan orangnya yang datang melainkan undangan pernikahannya. Dan pertama kalinya dalam 10 tahun, Lin Yi melangkahkan kaki di Beijing dengan membawa kado ke pernikahan mantan kekasihnya. Xiaozi dan Lin Yi akhirnya bertemu kembali setelah 10 tahun dengan mata yang berkaca-kaca. Lin Yi tidaklah bahagia di Amerika, dan Xiaozi sendiri terlihat tidak bahagia dengan pernikahannya. Jujur saja, calon suaminya sangat menyebalkan. Ia tidak sopan pada teman-teman Xiaozi dan hanya sopan pada Lin Yi karena tahu Lin Yi bekerja di luar negeri. Waktu pernikahan pun telah tiba. Ketika sang pastor menanyakan kepada Xiaozi apakah dia bersedia menikah dengan calon suaminya, tiba-tiba Lin Yi berdiri dan mengatakan kalau dia keberatan. Lin Yi pun maju ke depan untuk mendatangi Xiaozi dan berhasil melewati calon suaminya serta penjaganya. Namun di luar dugaan, Xiaozi menamparnya dan mengatakan bahwa mereka sudah tidak mungkin bersama lagi. Namun Lin Yi tidak menyerah begitu saja. Dia meminta pertolongan kepada teman-temannya. Lin Yi pun berhasil mendekati Xiaozi lagi untuk mengajaknya pergi. Namun kali ini, Xiaozi menerima Lin Yi dan mereka pun kabur dari gereja tersebut. Mereka akhirnya kembali bersama. Tapi tunggu dulu, ternyata adegan tadi cuma khayalan Lin Yi. Scene kembali lagi saat sang pastor menanyakan kepada Xiaozi, apakah dia bersedia menikah dengan calon suaminya. Xiaozi pun menjawab, iya, saya bersedia. Semua mata pun tertuju kepada Lin Yi, dan Lin Yi hanya bisa tersenyum sedih dan menundukkan kepalanya. Film pun berakhir begitu saja.